Kita bisa menjumpai beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mensifati bumi sebagai sesuatu yang datar, ya, atau terhampar. Ada beberapa kosakata yang digunakan di dalam Al-Quran. Misalnya ada kata firasya, ya, ada kata bisata. Itu semua maknanya kurang lebih sama, terhampar. Kalau di surah Nuh ayat yang ke-19, misalnya Allah SWT berfirman, wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah telah menjadikan untuk kalian bumi itu bisata, terhampar. Tapi ini bukan berarti menjadi dalil yang membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang tentu saja tingkat kebenarannya sangat meyakinkan bagi kita, didukung dengan fakta-fakta ilmiah, itu menunjukkan bahwa bentuk bumi ini bukanlah datar, tapi dia berbentuk lonjong, ya, atau bulat. Terus bagaimana memaknai ayat-ayat tersebut? Nah, ulama kita menjelaskan bahwa meskipun bentuk bumi ini lonjong atau bulat, tapi kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, kita tidak pernah merasakan bahwa bumi itu berbentuk lonjong, berbentuk bulat. Ketika kita berjalan di atas bumi, perasaan kita ya datar-datar saja. Kita tidak pernah merasa, oh kok seperti saya jalan miring ini, karena bentuk bumi yang lonjong atau bentuk bumi yang bulat itu. Jadi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah apa yang dirasakan oleh manusia ketika berjalan di atas bumi. Secara langsung. Perasaan kita itu ketika berjalan di atas bumi, apa kita merasa bahwa bumi ini lonjong bulat, atau kita merasa bahwa bumi ini terhampar? Ya, kita merasa terhampar. Dan itu salah satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa meskipun bentuknya bumi lonjong, bentuknya bumi bulat, tapi Allah memberi kita karunia tidak merasakan itu sehingga menyulitkan. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita berjalan misalnya dan merasa, oh ini kok saya jalan miring ini seperti mau jatuh. Nah, pernah kita merasakan seperti yang kita rasakan, ya, bahwa bumi ini adalah satu hamparan. Jadi ketika fakta-fakta ilmiah sudah meyakinkan, nah, terus ada ayat Al-Quran yang terkesan, karena tidak mungkin ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang meyakinkan.